Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum, museum di hatiku. Jumpa lagi bersama Bunda Ana di podcast Museum Islam Samudra Pasai. Hari ini sudah hadir di sini Bapak Muhammad Taufik SE, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapeda Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, sama-sama. Kita akan berbincang-bincang. Ini enaknya Bunda manggilnya Bung Taufik aja ya. Boleh, silakan. Lihatnya masih muda. Iya. Ya, jauh dari Bunda. Jadi kita ke depan akan berbincang-bincang seputar museum dan penelitian atau pengkajian. Seperti kita ketahui, museum ini adalah wadah penelitian dan pengkajian. Jadi setiap koleksi yang ada di museum ini ingin diinformasikan kepada masyarakat luas sana sebagai pengunjung, itu harus ada pengkajian. Kita tidak mau memberikan informasi yang tanpa referensi. Jadi setiap koleksi yang sudah dikaji baru layak itu diberitahukan, diinformasikan kepada masyarakat. Sebenarnya benda atau koleksi ini apa? Tahun pembuatannya, milik siapa? Itu semua lahirnya dari pengkajian. Mungkin kali ini Bunda mau dari Bang Taufik mengilustrasikan apa perkataan Bunda tadi bahwa museum ini dekat sekali dengan penelitian. Bung Taufik juga sebagai seorang peneliti yang memfasilitasi penelitian di Badan Perencanaan Kabupaten Aceh Utara. Silakan Bung. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Ana selaku Kepala Museum Islam Samudra Pasai. Dan juga saya memohon maaf yang sebesarnya, yang seharusnya sepatutnya yang hadir pada hari ini sebagai terundang, yaitu Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Aceh Utara. Karena berhubung beliau sekarang sedang sibuk memfinalisasi RKPD tahun 2003, maka beliau menugaskan saya untuk hadir pada hari ini di ruang yang sangat berbahagia ini selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan. Baiklah, kalau kita berbicara masalah museum, itu tentunya dalam ingatan kita, dalam pandangan kita tak luput dari historis yang pernah terjadi pada masa lampau yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita. Maka seperti Bunda katakan tadi bahwa museum itu jadi sebagai wadah penelitian dan pengajian, itu saya sangat setuju sekali. Kenapa demikian? Karena yang namanya sejarah itu banyak orang yang tidak tahu. Bahkan sampai sekarang ada masyarakat mungkin tidak tahu apa itu sejarah yang terjadi pada masa lampau. Karena sejarah pada masa lampau yang pernah berjaya di daerah kita Samudra Pasai adalah sejarah Islam. Yang pertama kali masuk sejarah Islam adalah khususnya di Aceh adalah di Samudra Pasai. Maka lama ini tentunya untuk membuktikan bahwa sejarah itu pernah terjadi, maka perlu dilakukan suatu penelitian atau pengkajian. Supaya kenapa? Supaya akan memberikan informasi, akan memberikan data-data yang lebih akurat kepada masyarakat sekarang. Karena tanpa adanya suatu penelitian, maka orang menganggap nanti, masyarakat akan menganggap bahwa itu hanyalah sebagai olahan belaka. Maka malam ini saya sangat setuju sekali untuk dilakukan suatu penelitian, pengajian untuk mendapatkan informasi data-data akurat lebih penuh supaya masyarakat itu dapat memahami dan mengerti tentang sejarah yang pernah terjadi kejayaan di masa lampau. Baik Bung Taufik, menurut Bunda ini sudah memang iya dan sepantasnya gitu. Dan pengkajian ini bukan
terhadap kepada yang sifatnya tangible saja. Misalnya yang berbenda yang seperti Bunda katakan tadi terhadap koleksi. Tapi jauh lebih itu kepada yang sifatnya intangible, yang sifat nilai. Seperti sejarah kebesarannya Samudra Pasai ini. Di mana merupakan satu kerajaan yang besar, kerajaan Islam pada abad terdahulu. Dan sekarang perlu dihadirkan kembali. Karena kita ingat, bangsa yang besar itu bangsa yang memahami, mengerti akan sejarah bangsanya. Dan bisa menghargai. Kita bukan hanya berkata bisa menghargai. Tapi mana bukti kita menghargai? Ayo kita pelajari, kita kembalikan, kita ingat, kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu, dan itu masuk ajangnya penelitian. Gitu. Ya, baik. Bung Taufik, di sana kan ada beberapa macam penelitian. Mungkin ada spesifikasi penelitian apa saja yang boleh dilakukan di bidang penelitian di Badan Perencanaan Daerah kita ini. Mungkin Bung Taufik bisa katakan, mungkin penelitian sifat koleksi ini mungkin tidak boleh, ya. Mungkin silakan, Bung. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara masalah penelitian sebagai tupoksi daripada bidang penelitian dan pengembangan, itu semua jenis penelitian itu bisa dilakukan. Apakah itu dilakukan penelitian dalam berbentuk observasi narasi ataupun dalam bentuk benda-benda sejarah, namanya saja penelitian. Namanya saja penelitian, bisa saja dilakukan apa saja yang dilakukan. Yang bisa, memang perlu penelitian. Yang perlu penelitian. Maka lama ini, seperti saya katakan tadi, untuk memberikan data suatu informasi akurat, maka perlu dilakukan suatu penelitian. Karena kenapa? Bukan saja hanya sebatas pengkajian dan penelitian, tapi akan memberikan suatu edukasi juga kepada masyarakat bahwa pernah sejarah Islam di Indonesia ini pernah terjadi. Cuma selama ini banyak masyarakat tidak mengetahui. Tapi dengan adanya pengkajian, penelitian ada di museum ini, maka mahasiswa, siswa bisa datang kemari untuk melihat bagaimana yang pernah terjadi sejarah-sejarah masa lampau, kejadian-kejadian masa lampau. Maka lama ini bidang penelitian dan pengembangan siap membantu kapan saja dan di mana saja untuk sama-sama kita akan melakukan suatu penelitian. Dan bidang penelitian tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan, tanpa ada kerjasama dengan semua pihak. Biasanya kita bidang penelitian sering memberikan penelitian kepada pihak-pihak ketiga, seperti pihak-pihak perguruan tinggi. Selama ini kita sudah punya MOU, ada 3 lembaga atau 3 perguruan tinggi besar yang ada di Aceh. Kita pernah melakukan MOU seperti dengan Usia, pernah melakukan MOU dengan Unimal, dan pernah melakukan MOU dengan Politeknik. Sampai saat sekarang kita sedang berjalan suatu penelitian tentang Fly S by Tom F, yaitu istilahnya kerjasama trilateral. Trilateral dalam konsep ekonomi itu kan ada namanya trilateral, berarti kerjasama segitiga antara pemerintah daerah sebagai government, akademik, dan bisnis, yaitu sebagai industri, dunia usaha. Kalau apabila dalam konsep itu 3 berjalan, itu sudah mantap, sudah merealisasikan semua unsur. Maka alam ini jangankan untuk yang sejarah yang sangat penting yang harus kita lakukan kemudian, yang lain juga kita lakukan. Jadi semua bisa kita melakukan suatu penelitian yang namanya penelitian untuk memberikan suatu informasi yang lebih akurat. Dari penjelasannya, kami di museum ini merasa seperti tersanjung. Ada tempatnya di sana. Jadi kalau di sini kami mempromosikan hasil penelitian itu, mengkomunikasikan kepada pengunjung, tapi wadah yang akan bekerja sama untuk meneliti ini dari pemerintah daerah itu luar biasa. Sudah ada Bapeda khususnya dari bidang penelitian. Dan penelitian apa saja boleh dilakukan penelitian di hal-hal yang memang butuh penelitian. Nah, seperti untuk museum ini. Banyak hal yang perlu diteliti untuk museum ini. Bukan hanya sekedar koleksi, tapi yang bersifat-sifat tadi yang tidak nampak, yang nilai.
pernah kebesaran sejarah negeri ini di mana sekarang. Nah, itu perlu juga satu pengkajian yang sifatnya lebih komprehensif. Dengan artefak-artefak yang ada di sini kita sambungkan bahwa benar hadirnya kerajaan Islam Samudra Pasai itu sebagai suatu kejayaan Islam masa dahulu untuk kita sekarang, untuk mengerti, untuk kita pahami. Karena selama ini pendidikan karakter itu sebenarnya bermulanya itu dari kita mengerti siapa kita. Dalam mengerti siapa kita, siapa leluhur kita. Kita lahir ini karena adalah leluhur kita. Kalau leluhur kita orang bersahaja, hari ini kita seadanya, itu bukan kita berarti gitu ya. Begini Bu, saya sudah mendapat satu pengetahuan atau pengakuan atau apalah gitu, bahwa museum ini ada ruhnya di badan penelitian yang ada di Bapeda. Insya Allah kita akan bisa kerjasama. Tidak bisa tahun depan, mungkin kapan ya, karena itu semua milik Allah. Kita tidak bisa bilang harus tahun depan, harus tahun ini. Itu semua milik Allah. Yang sudah kejadian pun bisa tidak kejadian, yang belum kejadian bisa kejadian. Itu kita serahkan pada Allah. Tapi urusan kita sekarang berusaha, kita komunikasikan. Kenapa Bunda hari ini baru panggil Bung Taufik untuk kita bicara? Karena Bunda sudah saatnya harus bermitra juga dengan sesama kita pemerintah. Nanti kita bermitra lagi dengan unit yang lain gitu kan. Selama ini kita juga sudah bicara-bicara dengan tim akademisi. Mereka mengambil program belajar bersama di museum. Banyak hal yang mereka belum ketahui tentang sejarah itu, mereka ketahui begitu mereka ada di sini dengan diskusi. Jadi sudah ada kesinambungan juga Bunda dengan tim akademisi itu. Ini sekarang dengan Bapeda. Kemudian begini, setiap kita akan memulai kerjasama. Ini kita bicara kalau kita kerjasama nanti. Setiap kita memulai kerjasama, tentu ada hal-hal yang harus kami persiapkan di sini. Mungkin bisa Bung Taufik arahkan kami, atau apa saja, atau berjalan seperti apa adanya, atau ada hal-hal tertentu yang harus kami persiapkan. Terima kasih. Mungkin untuk kelancaran dan berjalannya suatu penelitian tentunya itu tak luput daripada anggaran. Betul. Dari sisi antropologi kita masuk, itu nggak masalah juga, ya kan? Cuma kita harus selalu kita omongin melalui podcast ini. Bunda mengira orang lain di sana juga akan mendengar, melihat apa sebenarnya yang sedang kita bicarakan. Kita di sini selama ini, kalau penelitian itu kita diampu dengan dana DAK. Penelitian di sini banyak yang harus dilakukan karena museum ini memiliki 5 kelompok besar dari koleksi. Ada historika, numismatika, filologika, kromologika, dan etnografika. Kita sudah meneliti numismatika, filologika, sedangkan kromologika, sedangkan etnografika dan historika itu, dan itu terlalu banyak koleksinya itu. Mungkin nanti yang akan kita rencanakan untuk kerjasama kapanpun, tidak kita tentukan waktunya. Jadi persiapan yang Bunda maksud tadi sudah Pak Bung Taufik jawab bahwa persiapan yang pertama anggaran. Kalau sudah anggaran, Bung Taufik kan nanti tinggal telepon Bunda. Iya, siap. Ini udah ada anggaran, ayo mau penelitian apa, siapa narasumbernya, kan begitu. Siap. Bagaimana metodenya, itu sudah hal-hal yang sering kita lakukan. Berarti tidak ada persiapan yang bagaimana gitu. Berarti itu seputar memang persiapan untuk penelitian kan gitu. Oke. Ini mungkin kita akan bincang-bincang, boleh juga tidak di dalam skop penelitian. Tetapi apa yang Bung Taufik katakan itu memang satu penelitian. Di sini karena kan seperti Bunda katakan tadi, ada yang diteliti sifatnya tangible, yang nampak koleksinya. Dan ada sifatnya yang nilai, itu intangible. Seperti kita wajib juga meneliti bagaimana sih sejarah kerajaan Islam ini. Yang bisa diteliti secara lengkap gitu. Itu butuh penelitian yang tidak setahun. Itu berkelanjutan. Itu mungkin nanti akan kita bicarakan. Dan mungkin dananya juga
mengampunya luar biasa begitu, karena akan mendatangkan narasumber-narasumber yang kompeten yang tidak berada lagi di daerah kita. Kalau penelitiannya tentang sejarah, mungkin harus melalui nanti seminar, baru kita kasihkan ke publik bahwa ini loh sudah pengkajian, kan begitu. Mungkin ini kita sudah bincang-bincang beberapa menit. Di luar yang ini, Bunda juga ada ingin sampaikan begini. Satu hari museum ini akan ada ganti rugi koleksi. Dan bukan hanya koleksi ini aja yang bisa menjadikan museum ini besar. Ini masih kategori museum ini standar C. Kalau kita ingin membesarkan museum ini, di samping membesarkan fasilitas, juga koleksi-koleksinya juga mumpuni. Kalau kita bilang hari ini koleksi untuk mengampu sebuah kerajaan yang besar, itu masih terbatas sekali. Di luar sana masih ada dirham yang dimiliki oleh masyarakat yang kita belum punya. Mungkin kalau mereka mau memberikan ke kita harus dengan ganti rugi. Itu memang diatur dengan peraturan. Kita harus ganti rugi. Cuma dalam hal ganti rugi kita akan menempatkan anggaran. Mungkin nanti di bidang lain atau di bidang anggaran Bunda akan bicara tentang itu. Tapi yang paling penting, semakin banyak koleksi datang kemari, semakin banyaklah pengkajian-pengkajian dan penelitian yang harus dilakukan. Mungkin di akhir ini Bunda mau sedikit ada apa yang ingin disampaikan oleh Bung Taufik, boleh dikatakan ini closing statement atau harapan atau apa aja sebelum kita berpisah di channel kita. Oh ya, Bunda mau kasih tahu, channel kita adalah Museum Islam Samudra Pasai. Di sana kita sudah memuat 160 lebih video yang bisa setiap saat ditonton. Tapi jangan lupa paketnya diisi terus gitulah. Kan? Tapi kalau kita pakai Expedia gampang gitu ya. Kita kan di kantor-kantor kita pakai sarana internet yang instan beginilah ya kan. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Terima kasih banyak. Mungkin sebagai penutup, sebagai closing statement, mungkin harapan daripada saya dan harapan kita semua bahwa Museum Islam Samudra Pasai ini bisa berkembang ke depan lebih baik lagi, karena dengan berkembangnya museum ini maka akan memberikan suatu informasi-informasi yang lebih baik kepada masyarakat kita. Karena kenapa demikian? Karena memang harus masyarakat kita semua harus mengetahui bagaimana terjadinya sejarah yang paling besar di bumi Serambi Mekah ini. Cuma selama ini banyak terabaikan hal-hal demikian. Selain itu juga seperti saya sampaikan bahwa dan ingin kami sampaikan bahwa juga selain dari sejarah Islam juga perlu juga dikaji kembali tentang kearifan lokal yang selama ini sudah bergeser. Betul. Nilai-nilai kehidupan kita, transformasi kehidupan kita dari kehidupan budaya-budaya yang tradisional sudah beralih menjadi kehidupan modern. Kita tidak menafikan bahwa kehidupan modern sekarang ini tidak bisa kita ikuti, tidak mungkin juga karena menurut perkembangan zaman. Tetapi dalam ini bahwa yang perlu kita sampaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dulu itu juga jangan dilupakan. Jadi harus seimbang, harus balance antara kehidupan dahulu dengan kehidupan sekarang. Itu memang tidak bisa dilepaskan juga dari kehidupan yang baru. Dan yang selanjutnya juga pengharapan kami juga supaya kita semua memberikan ada melalui museum ini yang memberikan suatu edukasi yang baik kepada semua pihak yang hasilnya itu akan didapat dari hasil penelitian dan pengkajian yang akan dilakukan ke depan. Mungkin ini saja yang statement saya atau closing statement. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Bunda di sini juga akan mengakhiri podcast kita dengan harapan
Bicara kita hari ini adalah menjadi saksi kerja kita nanti. Bicara kita hari ini bukan hanya bicara. Podcast ini sebagai apa yang akan ditonton oleh masyarakat di sana, bahwa kita sudah punya suatu kesepakatan. Walaupun kita tidak tahu apakah besok, lusa, tahun depan, atau tahun depannya lagi, atau saat ini akan bisa teraktualisasi atau terrealisasi di dalam kehidupan kita. Karena seperti Bung Taufik juga bilang, bahwa sesuatu itu yang sudah bergeser, itu pasti nilainya juga sudah berubah. Dari tradisional menjadi modernisasi. Ada hal-hal yang dilupakan. Sebenarnya dilupakan, tapi janganlah dilupa-lupakan terus gitu. Karena ada nilai yang tidak boleh dilupakan. Dulu leluhur kita itu pencinta alam. Jadi alam itu, konservasi alam itu menjadi nomor satu. Bagaimana kalau membuat alat musik tidak mengganggu batang tanaman? Bagaimana kalau membuat alat-alat masak tidak mengganggu kehidupan lingkungan? Itu selalu diamankan oleh leluhur. Kita harus kembali belajar dari sana. Meskipun kita udah berada di era modernisasi. Mungkin modernisasi bisa saja, tetapi kitanya jangan terlalu modernisasi dalam artian melupakan masa lalu. Jadi di akhir podcast ini mungkin ada kesilapan dan kesalahan bicara kami. Kita ya, Bung Taufik minta maaf. Sama-sama. Selamat jumpa di podcast mendatang, masih dalam konteks penelitian. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.